Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mauti wa idhah. Ayol hadir rahimakumullah, segala puja dan puji bagi Allah dan hanya milik Allah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, sahabatnya, pengikutnya, istrinya dan semua yang hadir ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, walaupun ini berita duka, tidak ada salahnya kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khair. Al-ikhwan rahimakumullah, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sangat luar biasa, baik untuk almarhum atau almarhumah maupun kita yang hadir. Alasannya apa? Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dimana satu kampung insya Allah dijauhkan daripada bala. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya bala, al-bala ya bala atau bencana itu umum. Di kampung ini, di tempat ini, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang alim, banyak orang-orang yang luar biasa zikiran, banyak orang biasa yang beribadah, namun mereka masing-masing ketika ada bencana semuanya bakal kebagian. Tapi ketika mereka berkumpul bersama, zikir bersama, sholawat bersama, membaca Quran bersama, yakin ini kampung dijauhkan daripada bala. Amin. Namun sebaliknya, yang namanya bala itu umum. Ketika yang melakukan sedikit, tapi semuanya yang tidak melakukan bakal kebagian. Kok bisa begitu, Fit? Satu cerita zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa komplain bahasa kita kepada Allah. Ya Allah, padahal yang melakukannya sedikit, kenapa kau berikan bencana atau musibah kepada semuanya? Kata Allah, wahai Musa, pegang pohon di depanmu, kau akan tahu jawabannya. Di depan Nabi Allah Musa itu ada pohon, di situ banyak semut. Bahasa kita ini semut rang-rang kali ya. Ya, semut rang-rang kan luar biasa tuh. Jadi kata Allah, Musa, peganglah pohon di depanmu, kau akan tahu jawabannya. Jadi Nabi Allah Musa itu memegang pohon di depannya, tiba-tiba semut naik ke tangan Nabi Allah Musa. 1, 2, 3, 4. Tidak kuat Nabi Musa dihempaskan itu semut di tangannya. Begitu juga aku, kata Allah, khawatir semuanya akan merusak atau menggigit. Yang namanya bala umum. Sebaliknya yang namanya rahmat itu khusus. Alhamdulillah perkumpulan ini perkumpulan rahmat karena bersama-sama. Salah satu memancing rahmat Allah selain perkumpulan seperti ini yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang salawat 1 kali kepada Rasulullah, Allah yang membalas 10. Dalam artian lain, Allah mencurahkan 10 rahmatnya. Berapa salawat yang dibaca tadi? Kalau 10 salawat tinggal hitung 10 kali 10. Kalau 100 salawat 100 kali 10. Jadi
rahmat yang Allah turunkan di tempat ini sangat banyak. Oleh karena itu perkumpulan ini selain kita menghadiahkan kepada almarhum atau almarhum yang ada, kita pun kebagian rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, bil khusus para asatid, para tokoh masyarakat, para orang tua, afwan belum sempat kenalan, takut salah nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit orang-orang tua, guru masing-masing, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya husnul khatimah. Pertama, ini acara 7 hari ya. 7 hari almarhumah Haji Ati Susanti binti Haji Saim. Kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Mudah-mudahan kuburnya diberikan kelanggengan, dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada segala hal yang bisa mengganggu di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya tadi baca sholawat enggak? Satu cerita yang luar biasa. Ada satu cerita, ada orang ahli sholawat, setiap harinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ini orang melewatin kuburan, yang kuburan itu kuburan orang-orang jahat, roh jahat. Maksudnya apa? Bermaksiat, membunuh orang, zina dan sebagainya. Ini orang udah siap malaikat untuk mencambuknya. Tiba-tiba ada satu orang lewat bersolawat lewat kuburan, padahal ini orang tidak menghadiahkan buat yang di alam kubur. Tumpang lewat aja, Allah Allah. Tiba-tiba berhenti nih malaikat, kata Allah, wahai malaikat, jangan kau siksa itu orang, karena ada orang melewatin itu kuburan dengan bersolawat. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita duduk bersama, kita zikir bersama, kita sholawat bersama, sholawatnya kita hadiahkan buat almarhumah. Insya Allah nyampe kepada almarhumah, insya Allah almarhumah tenang di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. 3 perkara ketika orang meninggal dunia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, amal soleh. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh ini tidak bakal hilang ketika di dunia bersedekah, nyumbang masjid, nyumbang maulid, nyumbang bab amaliyah untuk hal akhirat, yajri, bakal mengalir. Bakal mengalir. Contoh, masjid tidak ada Al-Quran, nanti dipindah hadiahkan di masjid Al-Quran. Itu Al-Quran dibaca oleh orang yang meninggal dunia, dapat pahala daripada orang yang baca Al-Quran tersebut. Amal soleh penting. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, an-nasu yamun fa idza mata intabahu. Hakikatnya kita ini di dunia ini tidur, kata Sayyidina Ali. An-nasu niyamun idza mata fa idza mata intabahu. Ketika pindah alam atau masuk ke kuburan, baru kita sadar dan melek. Oleh karena itu jangan sampai tidurnya kita di dunia ini terlalu lelap, sehingga banyak hal-hal kebaikan yang ada kita sia-siakan. Contoh, tetangga senyum, kita jemprutin. Contoh, ada majlis-majlis kebaikan, capek. Contoh, ada undangan, ntar aja. Ujung-ujungnya ketika udah meninggal dunia, ya Allah kembalikan saya 1 hari. Tidak bisa, sangat tidak bisa. Oleh karena itu jangan sampai tidurnya kita ini terlalu terlelap. Ketika di alam kubur baru kita ngerasa banyak mutiara-mutiara waktu di dunia yang saya sia-siakan. Tidak bisa sedetik pun untuk kembali. Oleh karena itu untuk kita yang masih hidup ini, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan,
sehingga di alam kubur kita tidak menyesal. An-nasu niyamun fa idza mata intabahu. Amal soleh yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu agama tentunya. Oleh karena itu, didiklah anak-anak kalian itu ilmu agama. Silahkan ilmu-ilmu umum sampai keluar angkasa. Tapi jangan lupa ilmu agama, agar ketika kita punya orang tua, kita punya sanak famili meninggal dunia, karena kita punya ilmu, kitalah yang akan membantu memberikan hadiah buat almarhum atau almarhumah. Ya, yang pertama amal soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun soleh yad'ulah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan pada kedua orang tuanya. Kenapa sih kok pakai bahasa waladun soleh yad'ulah? Jadi ada sebagian yang mereka tidak terima dengan bahasa ini. Kita jabarkan sedikit. Nah, itu kan buat anaknya aja yang mendoakan orang tuanya. Gini, kita kembali ke sejarah negeri Arab. Di Arab itu, ketika ada orang memanggil anaknya sendiri, ta'al ya ibni, ta'al ya binti. Ketika anak sendiri atau orang lain, ta'al ya walad, sini tong, kesini tong, sini nak. Ini maksudnya waladin sholayatullah, bukan berarti harus anaknya sendiri. Itulah hadis luar biasa. Di sini pakai kata walad. Walad ini siapapun mereka yang mendoakan kedua orang-orang almarhum atau almarhumah diperbolehkan. Karena pakai walad, bukan pakai ibni. Waladun soleh yad'ulah. Di negeri Arab ketika ada orang taat ya walad, sini wahai anak, belum tentu anak sendiri. Jadi di sini bahasanya umum, siapapun mereka silahkan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Sampai, pasti sampai. Ini ada satu cerita, ini maaf. Alhamdulillah Al-Fagir duduknya sama semua lini. Ya, maaf Muhammadiyah, ini itu macam-macam. Ada satu contoh nih, satu cerita nih sedikit. Ada orang yang sering ke rumah, dia guru bahasa Inggris, sering ke rumah, dia gak ngerti Habib, manggil saya Mas Ustadz, karena saya dari Jawa, karena saya masih muda pada itu di Kaya Tinggi dulu lah. Pas manggil saya Mas Ustadz, di rumah tuh lihat ada foto Habib, ini siapa Mas Ustadz, ini guru-guru Mas Ustadz semua kata dia. Oh ada sebagian udah meninggal dunia, ini orang-orang yang mencetak sejarah, saya bilang. Langsung dia ngomong gini, Mas Ustadz, kalau berdoa pada yang meninggal tuh, yang mati, nggak nyampe, langsung begitu aja, bukan bertanya, langsung main begitu aja. Tinggal saya jawab, Ustadz, Bapak ini punya orang tua nggak? Oh udah meninggal, namanya siapa? Saya tanya, namanya siapa? Fulan bin Fulan. Saya doakan yang jelek, nggak terima, marah. Saya bilang gini, mudah-mudahan Fulan bin Fulan diazab di kubur, disiksa di kubur. Mau Ustadz jangan sembarangan. Lah kenapa kok takut? Katanya nggak nyampe. Kan begitu. Kalau hal negatif itu ragu tidak nyampe, yang positif pasti nyampe. Udah aja, gampang aja gitu aja, kalau jauh-jauh. Kalau memang ada orang bilang gak nyampe, kalau kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim sholawat kepada orang yang meninggal, tanyain punya orang tua enggak? Kalau udah meninggal didoain, mudah-mudahan diazab di kubur. Bingung. Ya kalau memang hal kejelekan tidak, alangkah baiknya kita doakan yang kebaikan. Bukan begitu? Jadi intinya kita yakin kita ahlus sunnah wal jamaah semuanya nyampe, karena wabtahu ilaihil wasilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Carilah wasilah, perantara, semuanya perantara. Kita kepada Allah aja tidak bisa langsung. Kita langsung kepada Allah tidak bisa, memang kita udah kenal sama Allah. Contoh lagi nih, loh kok bisa begitu Beb? Contoh, bagaimana ceritanya satu sufi zaman dahulu, ada Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika duduk kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ketika engkau keluar melewatin air atau lautan, sebutlah namaku, kau tidak akan kejebur. Ada yang mencoba praktek,
ketika lewat lah, kata guru tadi kalau lewatin air sebut namanya tidak nyemplung. Coba saya akan sebut, ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Enak, dibikin mainan deh. Ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, lewat lagi. Setelah itu dia mikir, kalau saya nyebut nama orang yang dekat sama Allah itu tidak nyemplung, bagaimana kalau saya nyebut nama Allah? Ketika dia nyebut nama Allah, kecemplung, kecebur. Nyebut nama Allah kecebur, dia bingung lah. Saya nyebut makhluk yang dekat sama Allah tidak kecebur, tidak nyemplung. Tapi saya menyebut nama Allah kecebur. Sudah selesai. Dia kepengen komplain atau kepengen nanya sama gurunya. Makanya kita yakin kalau kita punya guru orang luar biasa, itu pasti ngerti segala hal tentang kita. Ketika kembali kepada gurunya, dia mau komplain, mau nanya sama gurunya. Ketika duduk, ya guru, wahai guru, alhamdulillah ketika saya tadi lewat, saya menyebut nama engkau, alhamdulillah saya gak kecebur. Tapi ketika saya menyebut nama Allah kecebur, kata ini gurunya, emang kau kenal sama Allah? Jadi bahasa gini, ketika engkau menyebut namaku, aku melihat dan mendengar. Aku melihat dan mendengar, dan aku memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah muridku. Jadi bukan begini, vertikal langsung. Ya, jadi gurunya ke Allah langsung disambung, wasilah. Tapi ketika engkau menyebut nama Allah, emang engkau udah kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita tidak mampu nyambung kepada Allah melalui hamba-hamba yang dekat kepada Allah, insya Allah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo mudah-mudahan almarhumah di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga besarnya mudah-mudahan diberikan ketabahan. Amin. Dan terus yakin terus memberikan hadiah Fatihah, sholawat dan sebagainya untuk almarhumah. Amin. Agar di alam kuburnya mendapatkan tempat yang luar biasa. Satu lagi cerita nih, baru tutup lagi ya, bisa makan dah. Satu cerita, ada satu orang di zaman dulu, dia setiap harinya keliling kuburan umum. Keliling. Satu waktu antara bangun dan tidur, dia melihat di alam kubur orang-orang berebut. Cuma ada satu orang mendapatkan tempat yang luar biasa dan makanan yang mewah. Dialog lah, kamu kok nggak ikut? Kamu kok dapat luar biasa ini makanan? Kata ini orang, alhamdulillah setiap hari anak saya mengirimkan hadiah kepada saya. Namanya Fulan bin Fulan, di toko jual roti. Saya kaget, benar nggak? Dia kepengen meyakinkan. Yang tadi itu kerebutan apa? Muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Itu rebutan mereka. Tapi kalau khusus, mereka mendapatkan tempat khusus dan mendapatkan makanan yang khusus. Ketika ke pasar dilihat, oh ntar ditungguin. Akhirnya dibuka ini tokonya, nanya apakah benar antum Fulan bin Fulan? Benar. Akhirnya dicerita, saya ketemu sama ayah engkau begini. Engkau apa yang kau amalkan? Alhamdulillah setiap hari saya baca Al-Quran, dan Al-Quran itu saya hadiahkan kepada orang tua saya. Itu satu bukti. Akhirnya dia lebih yakin lagi. Jadi sangat beruntung punya keluarga, sanak famili, teman setiap harinya menghadiahkan kepada almarhum atau almarhumah. Ketika mereka berebutan, ini orang enak. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mengirimkan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik sholawat, niatin, ya Allah saya mau hadiahkan sholawat buat almarhumah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Fatihah, terus apa aja, Al-Quran, baca ratib, baca apa aja, kirimkan. Insya Allah di alam kuburnya nikmat, tidak berebut, nggak capek, enak. Ya, oleh karena itu yuk kita yang hidup ini bagaimana agar almarhumah terus menjadi orang yang benar-benar khusus. Terus jangan putus-putus kirimkan hadiah kepada almarhumah agar almarhumah di alam kuburnya mendapatkan tempat yang istimewa. Dan kita yang masih hidup, ayo kita ingat-ingat lagi kata Sina Ali bahwa kita hidup di dunia ini adalah tidur hakikatnya. Jangan terlelap tidur kita. Ketika ada hal kebaikan, kita berusaha semampu kita agar ketika kita masuk alam kubur tidak menyesal bahwa banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.
sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Khususan almarhumah Ibu Haja Atih Susanti binti Bang Haji Saib, Allah maghfir laha warhamha wa afiha wa afanha bila hadarin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.